Ya kata Marshall dengan mata merah, ini sangat kejam. Jadi selama 6 bulan terakhir, pada dasarnya setiap hari dia bangun, dia harus mengalami rasa sakit karena kehilangan putri kesayangannya. Setelah berbicara, dia memukul jantungnya sendiri, dia mengertakkan gigi dan berkata, sebagai seorang anak, melihat ayahku sendiri hidup dalam rasa sakit yang luar biasa setiap hari, hatiku tidak pada tempatnya. Hidung Duncan juga sedikit sakit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosoknya, dan bertanya, apa kata dokter? Apakah ada cara yang baik? Mari kita tidak berbicara tentang perawatan, bahkan jika dia menjadi lebih buruk. Marshall menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara cemberut, tidak ada yang bisa dilakukan dokter, penyakit semacam ini, baik atau buruk, tidak akan terganggu oleh kekuatan eksternal. Dalam analisis terakhir, ini adalah iblis batiniah orang tua itu sendiri, dan dia belum benar-benar melepaskannya selama bertahun-tahun. Berbicara tentang ini, Marshall menyesap anggur dan berkata kepada Duncan, jadi kamu bisa mengerti kenapa aku idiot, mengapa saya rela menghabiskan lebih dari 300 triliun dolar AS untuk membeli pil peremajaan itu. Dengan itu, kondisi lelaki tua itu bisa lega. Duncan tidak berbicara. Dia mengisi gelas anggurnya sendiri dan meminumnya dalam sekali teguk. Lalu dia berkata dengan rasa bersalah, maaf Marshall, mulutku yang patah sangat bau, jangan pedulikan apa yang aku katakan. Marshall melambaikan tangannya dan tersenyum. Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa tahu temperamen seperti apa yang kamu miliki? Duncan mengangguk dan bertanya kepadanya, lalu apa rencanamu selanjutnya? Marshall berkata, kembalilah untuk bersantai. Setelah beberapa saat, saya harus pergi ke Indonesia lagi untuk melihat apakah saya dapat menemukan pemilik pil peremajaan itu. Tidak peduli apa, saya harus meminta pil peremajaan dengan biaya berapapun. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas panjang, melihat botol anggur yang hampir habis, dan berkata dengan suara hampa, bahkan jika orang tua itu membuat segala macam kesalahan saat itu, menambahkan semua kekejaman yang telah dia derita dalam 6 bulan terakhir bersama dapat dianggap sebagai pembayaran hutang. Ini sudah berakhir. Kata-kata Marshall membuat Duncan terdiam cukup lama. Tentang masalah adiknya, dia hanya mendengar sedikit. Karena kepekaan profesional, dia pernah juga ingin mencari tahu apa agenda tersembunyi di balik masalah itu. Namun pengetahuan materi itu sangat sedikit, dan tidak sedalam itu, ia tidak menemukan sesuatu yang berarti. Namun, memikirkannya, dia hanya bisa menghela nafas. Marshall, masalah kakakmu sangat disayangkan. Jika dia masih hidup, dunia orang kaya, saya khawatir itu akan memiliki gambaran yang berbeda. Marshall mengangguk pelan. Sebagai adik laki-laki dengan perbedaan usia terkecil dengannya, dia paling mengerti kekuatan seperti apa yang sebenarnya dimiliki saudara perempuannya. Dapat dikatakan bahwa apa yang dapat dimiliki keluarga Polen hari ini, nenek moyang keluarga Polen menyumbang setengah dari kredit, kakak perempuannya yang sudah meninggal saja menyumbang sisa setengah kredit. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas, hidup kakakku kuat, jangan pernah menyerah pada apa yang dia putuskan. Pria tua itu juga sangat menyayanginya. Jika dia tidak bersikeras menikah jauh, orang tua itu tidak akan berperang dengan dia selama bertahun-tahun. Jika saudara perempuan saya tidak menikah dengan Cahya Renza, banyak hal yang tidak akan terjadi kemudian. Berbicara, Marshall tidak bisa tidak melambaikan tangannya. Desahan ringan, hei, sekarang mengatakan ini, hanya bisa menghela nafas lega. Mengubah. Duncan bergumam pelan dan berkata, saya tidak memiliki kesan apapun tentang dia. Saya seharusnya tidak pernah bertemu dengannya sampai akhir. Marshall mengangguk dan berkata, itu normal bahwa kamu belum melihatnya. Orang tua itu selalu membencinya, dan dia jarang datang ke keluarga Polen. Duncan berkata, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi.
Mengapa lelaki tua itu memiliki prasangka besar terhadap saudara iparmu? Marshall mengangkat bahu, berkata tanpa daya, faktanya, keluarga ipar saya, di peringkat domestik juga sangat tinggi, dan bahkan memiliki salah satu dari dua posisi pertama. Tapi dengan keluarga Polen, jauh lebih buruk, terutama ketika mereka berdua jatuh cinta. Kebetulan itu adalah panggung kebangkitan besar Lembah Silikon. Adik saya berada di Lembah Silikon untuk melakukan serangkaian investasi itu mulai mengambil keuntungan gila. Jadi orang tua itu selalu merasa bahwa kakak ipar saya dekat dengan keluarga Polen, dengan sengaja mendekati adikku untuk uang dan bantuan. Prakonsepsi tentang dia ini, belum lagi saudara ipar saya berpikir untuk membawa saudara perempuan saya ke Indonesia. Orang tua itu paling peduli dengan saudara perempuanku. Pernah terdengar dibawa ke sisi lain dunia, bagaimana dia bisa setuju? Wanita tua itu telah melakukan pekerjaan pria tua itu, dan dia pikir akan baik untuk membiarkan saudara ipar saya tinggal di Amerika Serikat, dan setelah mereka menikah, mereka tinggal dan berkembang di Amerika Serikat, dan orang tua itu kemudian mengalah, artinya selama saudara ipar saya tinggal, dia tidak akan lagi menentang pernikahan mereka. Duncan berseru, maksud lelaki tua itu, apakah membiarkan saudara iparmu datang ke sana sebagai menantu? Ini bukan benar-benar menantu, jelas Marshall, orang tua itu hanya bermaksud agar mereka berdua tinggal di AS, dan lelaki tua itu tidak mengatakan bahwa mereka harus melahirkan seorang anak dengan nama keluarga Polen, jadi ini tidak boleh dianggap sebagai menantu, kan? Duncan menggelengkan kepalanya. Tidak buruk, Anda harus tahu, orang bukan manusia Phoenix, anak-anak yang malang, mereka juga terkenal, hanya saja tidak sekaya keluarga Polen. Bagaimana mereka bisa menerima kondisi tinggal di keluarga wanita untuk berkembang? Marshall mengangguk, itu juga alasan yang sama. Tetapi lelaki tua itu sendiri merasa bahwa ini sudah merupakan konsesi besar, pihak lain seharusnya tidak keberatan saat ini. Tapi ipar saya juga merasa ini masalah prinsip dan tidak bisa dikompromi. Jadi kedua belah pihak belum bisa menyelesaikan perbedaan. Duncan mengangguk sedikit, terdiam sejenak, membuka mulutnya, dan bertanya, "Hei ya, aku ingat adikmu punya seorang putra. Begitu dia membawa anak itu kembali untuk melihat wanita tua itu, saya juga bertemu dengannya. Bagaimana keadaan anak itu sekarang?" Marshall sedikit terpana, lalu menghela nafas. Dengan melankolis, dia berkata, setelah kecelakaan saudara perempuan dan ipar saya, keponakan saya menghilang, bertahun-tahun, karena banyak orang mencarinya. Ada sedikit petunjuk, Anda tidak melihat orang tua itu tidak pernah membicarakannya. Faktanya, 20 tahun ini kami tidak berhenti mencari. Dia berhenti sebentar, dan kemudian berkata, kecelakaan saudara perempuan saya tahun itu, orang tua yang terlibat dalam dana perwalian khusus di JP Morgan Bank, memasukkan $1 miliar ke dalamnya setiap tahun. Uang ini akan digunakan untuk dua tujuan. Satu didedikasikan untuk menemukan keponakan saya itu, dan yang lainnya adalah memberinya sisa uang setelah menemukannya. Ini tidak, 20 tahun telah berlalu, dalam bentuk pokok yang diinvestasikan total $20 miliar. 20 tahun untuk menyewa banyak tim untuk menemukan keponakan di seluruh dunia menghabiskan waktu kurang dari setengahnya, hampir 6 atau 7 miliar dolar seperti itu atau lebih. Duncan mendengarkannya dan rahangnya ternganga dan berkata dari atas kepalanya, untuk menemukan seseorang yang menghabiskan begitu banyak uang? Ya, Marshall menjelaskan, di era informasi, mencari orang sepertinya mudah. Tapi nyatanya, dunia ini sangat besar, kamu sedikit kehilangan sudut, Anda mungkin tidak dapat menemukan orang ini seumur hidup, jadi, Anda harus memiliki banyak tim untuk tersebar di peta dunia setelah sedikit pencarian karpet. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.